Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Rohim dari SMK Salam Jati Barang. Kali ini pada materi mikrotik. Dan nanti selanjutnya akan ada modul mikrotik dengan seri MA101. Nah, kali ini pada bagian pertama. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang 4 hal, yaitu adalah pengenalan mikrotik, kemudian akses ke perangkat mikrotik, yang ketiga akses perangkat mikrotik melalui Winbox, dan yang keempatnya akses mikrotik melalui aplikasi mikrotik TICApp. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Untuk pengenalan mikrotik sendiri kita bisa baca secara lengkap pada situs resminya, yaitu mikrotik.com, dan kita bisa download profilnya secara lengkap di sini. Jadi untuk lebih jelasnya silakan kita bisa download masing-masing. Kita lanjut ke materi kedua, akses ke perangkat mikrotik. Untuk mengakses ke perangkat mikrotik bisa dilakukan dengan beberapa cara. Nah, cara-cara tersebut ini mengacu pada dua basis, yaitu adalah basis teks dan yang keduanya adalah basis GUI atau Graphic User Interface. Tapi di antara dua ini nanti ada satu cara komunikasi atau cara akses lagi, yaitu menggunakan bahasa pemrograman. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas secara rinci satu persatu. Yang pertama, kita menggunakan keyboard. Ketika kita menggunakan keyboard, tentunya mikrotik ini kondisinya secara langsung diinstal pada perangkat PC yang sudah ada layarnya sendiri. Nah, nanti pada perangkat PC ini basis yang digunakan ini adalah basis teks. Jadi kita akan menggunakan mikrotik ini menggunakan bahasa-bahasa teksnya. Untuk bahasa teksnya sendiri atau perintah teksnya sendiri ini bisa kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ada serial console, tentunya pada perangkat mikrotik yang menggunakan kabel serial. Dan di sini juga dia menggunakan basis teks. Kemudian ada remote server. Nah, remote server ini ada dua contohnya, yaitu adalah Telnet dan SSH. Kemudian pada Telnet dan SSH ini dia menggunakan koneksi layer 3. Nah, artinya dibutuhkan IP di situ dan hanya bisa diakses menggunakan basis teks. Kemudian ada yang keempat adalah Winbox. Winbox ini bisa menggunakan koneksi layer 2. Jadi artinya tidak membutuhkan IP. Tidak dibutuhkan IP sehingga kita tidak perlu mengkonfigurasikan IP terlebih dahulu. Dan untuk Winbox ini bisa diakses melalui dua cara, atau bisa memberikan dua basis yang kita dapat gunakan, yaitu adalah basis teks dan basis GUI atau Graphic User Interface. Nah, kemudian FTP atau File Transfer Protocol ini menggunakan layer 3, kemudian dia menggunakan perintah teks dan membutuhkan IP. Dan selanjutnya adalah API. Nah, ini tidak menggunakan basis teks ataupun GUI, jadi dia menggunakan bahasa pemrograman, dan tentunya di sini adalah dibutuhkan IP. Kemudian selanjutnya adalah Quickset dan Webfig. Nah, ini adalah cara akses mikrotik menggunakan web, yaitu menggunakan HTTP. Nah, di sini menggunakan layer 3 dan kita juga bisa menggunakan perintah teks dan GUI, dan tentu dibutuhkan IP di sini. Nah, kemudian adalah MAC Telnet. Ada MAC Telnet, dia menggunakan layer 2 koneksinya, kemudian basis teks yang bisa kita gunakan. Kemudian tidak dibutuhkan IP, jadi tidak membutuhkan IP. Kemudian ada lokal. Nah, lokal ini adalah terminal yang ada di Winbox. Terminal yang ada di Winbox ini menggunakan teks. Nah, lokal ini berhubungan dengan Winbox yang basis teks yang ada di sini. Gitu. Nah, yang terakhir adalah mikrotik TICApp. Ini adalah versi Android-nya atau iOS-nya. Ini menggunakan teks dan GUI dan membutuhkan IP.
Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Winbox, kemudian tentang webnya, dan tentang Mikrotik Tik App-nya. Tapi pembahasannya hanya sekilas saja. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh tampilan ketika kita menggunakan akses Mikrotik menggunakan perintah teks atau basis teks. Nah, kemudian ini contoh tampilan ketika kita menggunakan Winbox. Ini halaman depannya di bagian Nightboard, nanti akan ada muncul keterangan-keterangan yang ada di sini. Kemudian yang ini adalah tampilan ketika kita menggunakan Webfig atau menggunakan web atau browser. Sekarang kita akan membahas tentang sedikit cara mengakses Mikrotik melalui Winbox. Ketika kita sudah login menggunakan aplikasi Winbox, nanti menunya ada di sebelah kiri, dan ketika kita klik salah satu menu yang ada tanda panahnya, nanti akan muncul submenunya. Contoh, ketika kita di IP ini akan muncul ARP, accounting, address, dan lain-lain seperti itu. Bedanya ketika kita menggunakan teks atau perintah teks, kita bisa melihat menu-menunya dengan cara menekan tombol tab pada keyboard. Nanti muncul ada capsman, sertifikat, konsol, disk, file, interface, IP, dan lain-lain. Ini adalah menunya yang warna biru. Sedangkan untuk yang warna warna pink atau ungu ini adalah perintahnya. Jadi contoh di sini kita akan masuk ke menu IP address, maka pada tampilan teks ini kita harus mengetikkan IP, enter, kemudian address. Ini sebetulnya kita bisa singkat dengan ADD juga tidak masalah. Nanti ketika kita enter akan muncul address, kecuali menu yang ada di sini ada yang double, misal ADD-nya ada 2 gitu. Contoh di sini kalau kita hanya mengetikkan P, maka Mikrotik belum bisa membaca apakah itu partition, kemudian apakah itu port, apakah itu PPP. Tapi kalau kita sudah mengetikkan 2 huruf P, maka Mikrotik akan bisa langsung membaca PPP. Seperti itu, jadi tidak harus diketik lengkap. Lanjut ke yang keempat, ini adalah akses perangkat Mikrotik melalui Mikrotik Tik App. Sebenarnya aplikasi ini masih tergolong aplikasi baru, tapi aplikasi baru ini bisa kita gunakan dan sangat membantu jika kita dalam kondisi di luar atau sedang bepergian. Jadi kita bisa menggunakan handphone versi Android atau iOS untuk mengakses Mikrotik kita. Nah, contoh ini kita menggunakan Play Store, kita bisa mencarinya dengan ketik Tik App, atau sekarang sudah berubah nama menjadi Mikrotik itu sendiri. Kemudian diinstal seperti biasa. Dan kalau kita buka, ini tampilan awalnya seperti ini, ada login, save, dan discover. Login ini adalah informasi login yang harus kita isi agar bisa masuk ke Mikrotik kita. Kemudian save ini adalah informasi yang sudah kita simpan, informasi login yang sudah kita simpan. Kemudian discover ini jika kita ingin mengetahui apakah ada perangkat Mikrotik yang tercover atau yang terdeteksi pada perangkat HP kita. Nanti akan muncul pada discover di sini. Nah, ketika kita isi address, username, dan password, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan yang ada di CHR ya, CHR saya. Ini IP-nya saya blok agar tidak disalahgunakan. Nah, kemudian untuk menunya ini ada di sini. Nah, ketika kita klik menu, ini akan muncul. Ada capsman, interface, wireless bridge, PPP, mesh, IP, dan lain-lain. Dan mekanismenya hampir sama. Ketika kita klik menu yang ada panahnya, maka submenu atau perintahnya akan muncul selanjutnya seperti itu. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini.
Selanjutnya silakan pantang terus atau standby terus pada channel SMK Assalam untuk modul mikrotik yang keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.